9 ingin menjelaskan tentang sejarah DKI Jakarta. Sebelumnya kami ingin perkenalkan diri. Saya Ayu Lestari. Saya Novia Iftatiwi. Saya Dia Ramadhani. Baiklah, langsung saja saya di sini akan menjelaskan sejarah DKI Jakarta. Sejarah DKI Jakarta berasal dari abad keempat Masehi, saat ia masih merupakan sebuah pemukiman dan pelabuhan Hindu. Jakarta bermula dari sebuah kota pelabuhan Sunda Kelapa yang saat itu masih dikuasai kerajaan Hindu Pejajaran. Sebelum kemerdekaan, Jakarta berganti nama seiring pergantian kekuasaan di kawasan ini. Jika dihitung-hitung, dari tahun 1527, Jakarta sudah 13 kali berganti nama. Mungkin orang bertanya-tanya mengapa Jakarta menjadi ibu kota negara. Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia hanya karena kota itu bekas pusat pemerintahan Hindu dan Belanda. Jakarta adalah berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata karta yang artinya pekerjaan yang telah tercapai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumah adat dari DKI Jakarta. Rumah adat DKI Jakarta merupakan rumah adat suku Betawi, yaitu rumah adat kebaya. Rumah adat kebaya ini mempunyai ciri khas atap seperti pelana yang dilipat. Jika dilihat dari samping atap rumah, maka akan terlihat seperti lipatan kebaya. Dari situlah kenapa rumah ini dikenal dengan rumah kebaya. Saya akan menjelaskan ciri khas dari kota DKI Jakarta, yaitu Monas. Monas adalah ikon kota Jakarta yang menjadi destinasi wisata favorit. Monas atau Monumen Nasional merupakan monumen peringatan yang didirikan dengan tinggi 132 meter yang dibangun di daerah seluas 80 hektar. Pembangunan dimulai 17 Agustus 1961 di bawah Presiden Soekarno dan diresmikan hingga dibuka untuk umum pada 12 Juni 1975. Tugu ini dimahkotai yang berbentuk tugu api yang dilapisi lembaran emas 72 kg yang dilambangkan semangat perjuangan dan menyala-nyala dari rakyat Indonesia. Dan seluruh monumen bangunan ini dilapisi marmer. Di bagian bawah monumen terdapat ruang museum nasional. Museum ini menampilkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu tersendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kebaya ciri khas DKI Jakarta, yaitu kebaya encim. Kebaya encim adalah salah satu pakaian adat Betawi yang hingga kini masih digemari untuk dipakai wanita. Biasanya kebaya encim ini dikenakan oleh perempuan setengah baya, perempuan muda, gadis remaja, atau remaja muda. Kebaya encim ini dibuat dari bahan lace atau brokat, buatan Eropa yang ditutup dengan bordiran. Selanjutnya, pakaian adat Betawi khas yang dipakaikan oleh laki-laki yaitu dinamakan pakaian ujung serong dan umumnya hanya digunakan oleh para lelaki. Pakaian satu ini sering digunakan oleh aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai negeri sipil PNS di kantor pemerintah. Sebagai lapisan dalam, pria Betawi menggunakan kemeja putih, kemudian jas berwarna hitam atau gelap digunakan setelah kemeja putih. Sebagai bawahan digunakan celana pantolan berwarna senada dengan jas tertutup, kemudian di pinggang dililitkan kain batik yang telah diatur sedemikian rupa dan panjangnya sampai paha. Alas kaki yang selaras adalah sepatu pantofel atau untuk mengesankan bangsawan berkelas, disematkan arloji emas, terakhir penutup kepala berupa peci untuk menambah kesan berwibawa. Selanjutnya saya akan menjelaskan makanan khas dari kota DKI Jakarta, yaitu kerak telur dan kue cucur. Konon, kerak telur diciptakan oleh masyarakat Betawi secara tidak sengaja. Kerak telur diciptakan setelah masyarakat Betawi atau Batavia mencoba-coba membuat beragam makanan dengan memanfaatkan berbagai kelapa. Dari coba-coba tersebut, kemudian terciptalah kerak telur ini. Selanjutnya, kue cucur. Kue cucur atau kue ngucur merupakan jajanan khas suku Betawi yang berasal dari wilayah barat Pulau Jawa.
Karena kue ini dibuat dari tepung beras dan gula Jawa atau gula aren yang digoreng. Pembuatan dengan cara meneteskan sejumlah adonan ke dalam loyang alias mengocor menjadi awal mula pembuatan kue cucur. Para pendatang yang seharusnya mengucapkan ngocor menjadi ngucur. Kue ini biasanya dihidangkan dalam acara pernikahan yang melambangkan cinta pasangan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tarian khas dari DKI Jakarta, yaitu tari Ronggeng Belantek. Tari Ronggeng Belantek diciptakan oleh Wiwi Widyastuti melalui instruksi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta pada tahun 1978. Tarian ini biasanya dipentaskan oleh 4 sampai dengan 6 orang perempuan muda dengan mengenakan pakaian berwarna serba cerah. Gerakan dasar dalam tarian mulanya berasal dari tarian topeng. Adapun tokoh perempuan penari dalam tradisi topeng Betawi disebut dengan ronggeng. Baiklah, kami di sini akan menyanyikan lagu ciri khas daerah dari DKI Jakarta, yaitu Kicir-Kicir. Sekian penjelasan dari kami tentang sejarah DKI Jakarta. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.